Kan teman-teman, sebenarnya ini kemarin dari sambungan diskusi saya sama Bu Yuni tadi malam, ya, memang Al-Quran ini gak ada ceritanya kitab yang kau pegang itu dijaga Allah, ya. Nyatanya memang Al-Quran itu versinya banyak, ya. Tidak mungkin semua versi itu benar, pasti ada yang salah. Gitu loh teman-teman, ya. Ngaku-ngaku Quran itu di seluruh dunia sama. Silakan naik silakan. Pak Abri mau naik, Pak Abri. Takut. Beraninya typing aja kadrun-kadrun nih. Kalau typing nomor 1. Ya, yang belum follow silahkan follow, terutama saudara-saudara muslim, wajib follow saya, ya, wajib follow saya, itu wajib kalian, ya, supaya nggak ditipu-tipuin ulama, ya, gitu loh, ya. Yang belum follow silahkan di follow rame-rame, saudara-saudara saya muslim, silakan, ya. Jadi kalau memang betul-betul kita memahami Quran, ya, saya tidak mengklaim saya paham Al-Quran seluruhnya, tidak. Ya, tapi saya udah temukan, ya, ada kesalahan terjemahan dalam Quran. Daripada kita sibuk-sibuk menggugat hapus nama Allah dari kitab orang lain, daripada kita sibuk-sibuk minta menghapus kata Allah dari kitab orang lain, lebih bagus kita gugat, ya, Kementerian Agama, supaya menerjemahkan Quran itu benar. Kita itu nggak pusing banyak dalam kurung. Ini Al-Quran apa Al-Kurung bilang. Ya, terus kita boikot. Daripada kita boikot jualan orang, teman-teman, kita boikot ini jualan orang. Padahal jual beli dalam Al-Quran itu adil. Lebih bagus kita boikot ulama yang nggak benar. Kita kasih petisi, kami tidak terima dakwah Somad, kami tidak terima dakwah Salafi, Wahabi, Hadi Hidayat, ya, terus siapa lagi, Khalid Basalamah, ya, terus siapa lagi, Firanda. Mending begitu, bubarkan pesantren, bubarkan. Gimana? Paham maksud saya? Gitu. Ya, silakan naik teman-teman, ya. Yang muslim. Ya, naik tapi open cam, ya. Saya naikkan open cam. Ya, jangan nggak open cam. Silakan. Oke, Nasir, open cam Nasir. Saya undang. Selamat petang. Open cam tuh sudah saya undang tuh. Anggap payah lah open cam. Nah, mau open cam. Berat saudara, malu jadi orang Islam, malu. Saya lebih handsome daripada kamu. Nanti ya udah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Percayanya kalau saya mau open cam. Nggak apa-apa. Ya, kamu ganteng kan nggak apa-apa. Masuk surga itu bukan karena ganteng atau jelek. Gini sebetulnya, aku melihat kamu ini orang sakit ini. Hah? Sakit kamu. Sehat-sehat walafiat, saya alhamdulillah. Iya, sehat walafiat, tapi masalahnya bukannya jasadmu yang sakit, hatimu yang sakit. Nah, kenapa bilang gitu, kenapa? Maka kamu itu perlu berobat sebetulnya. Iya, bukan dengan di TikTok ini, sebab TikTok ini hanya menambah kamu menjadi parah. Ya, sekian itu saja. Saya turun. Open cam nggak apa-apa, kita diskusi. Saya turun. Apa-apa. Sekian. Loh. Saya bilang kamu ini. Ya udah, kamu turun kalau nggak mau. Sakit kamu ini. Ya, kamu nuduh saya apa? Apa salah saya? Emang saya kenapa sih, teman-teman? Heran saya. Kalau nuduh saya, kasih buktinya. Kamu ini host. Kenapa? Begini, begitu. Ya, kalau mengata-ngatain saya nggak apa-apa. Tapi ya kasih alasannya gitu loh. Ini cuma ngata-ngatain ya, gimana nih teman-teman?
Silakan, silakan. Ya. Nih, Al-Masih itu diajarkan risalahnya Muhammad, teman-teman. Harus. Dia mengerti semua syariat. Ya. Sebagai senjata dia. Kalau dia nanti turun, memerintah di bumi. Ya. Jadi jalan keselamatan itu ya dia. Kalau sekarang itu individu, mainnya itu individu. Selamat masing-masing kalau sekarang. Karena kan junjungan kita nggak ada. Siapa junjungan orang Islam sekarang? Nggak ada. Ya makanya terlunta-lunta, terpukul di dunia ini. Siapa nggak ada? Ya begitu juga yang lain. Nah, Wahyudi, Kristen, nggak ada. Siapa? Nggak ada. Selamat masing-masing. Ya, makanya iblis itu leluasa menggoda manusia berbuat dosa. Ya, kita tuh nggak punya tameng sekarang ini manusia itu. Ya, nah satu-satunya Rasul yang masih hidup siapa? Muhammad. Ya, paham ya? Oke, silakan. Isa adalah Muslim dan dengan Yesus apakah sama-sama Tuhan, sama-sama ilahi, ya, sama-sama digantung di kayu salib, ya, sama-sama kalimatullah, sama, ya. Kalau dibeda-bedakan berarti dua dong. Nabinya. Ya sama aja itu, sama-sama wafat saat digantung di kayu salib. Nah, tapi saya nggak mau lah kalau diskusi cuma sama atau beda, sama atau beda. Itu diskusi anak kecil begitu tuh, nggak nambah wawasan, ya. Nggak nambah wawasan itu. Ya, saya bisa sebutkan keilahiannya itu jelas di Quran. Maksud saya ilahi itu begini, ya, dia dapat melakukan segala perbuatan yang hanya Allah saja yang dapat melakukannya, begitu loh maksud saya. Ilahinya itu seperti itu. Paham? Ya, bukan sang sumber itu Al-Masih putra Maryam, bukan begitu. Ya, tapi kalau dia Allah benar, dia itu Allah. Ya, tapi Allah bukan Al-Masih putra Maryam. Itu dibedain itu. Ya, paham ya? Ngerti ya? Nah, sebenarnya pun kita bisa seperti beliau sebenarnya. Ya, semua manusia itu potensi ke situ sebenarnya bisa. Ya, cuma makom kita belum sampai. Ya, karena makom kita itu belum sampai ke sana. Ya, kalian aja memahami Allah itu suatu zat tertentu, betul? Ya, duduk di atas arsy, duduk. Kalian aja masih memahami begitu, Allah itu adalah zat tertentu. Bukan hanya dia Allah, saya pun bisa jadi Allah. Saya ini Allah. Sebenarnya begitu loh, sebenarnya cuma kita memang terhijab untuk kesana itu, kita terhijab. Kenapa? Karena iblis leluasa menggoda kita saat ini. Kenapa? Junjungan nggak ada, ya, pada nggak ada di bumi ini, nggak hadir gitu loh, teman-teman. Paham ya? Nih Pak Asta ini. Duh. Pak Asta. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Open cam mau? Open cam. Aku tuh kalau open cam nggak tahu kenapa sinyal kurang gitu. Mau alasan aja Pak Asta ini ya. Itu tuh berapa kali pernah. Kemarin tuh sampai tengah malam tuh gimana di tempat
Saya itu males cuma diskusi-diskusi gitu Pak Asta. Saya itu senangnya begini. Ayat Qur'annya itu yang beda versi ditunjukkan. Jadi bisa kita teliti gitu loh. Kalau cuma begitu-begitu aja, jadi males saya. Iya, sebenarnya gini Bang Trud, sebenarnya aku juga tidak mau diskusi kayak gitu karena sebenarnya Iya. itu kan Islam yang tingkatannya udah lanjut gitu loh. Itu pengetahuan untuk teman-teman Islam, khususnya para penghafal Al-Quran yang sudah hafiz. Itu dia mempelajari itu. Sebenarnya ada kitabnya, namanya kitab Qiraah Sab'ah. Ada kitabnya. Jadi perbedaan-perbedaan tentang bacaan-bacaan itu ada semua. Lah, yang mutawatir itu memang yang Sab'ah yang 7 itu. Yang lainnya ada yang ditolak sebenarnya. Jadi sebenarnya saya juga tidak menafikan ada bacaan-bacaan Quran yang berbeda tapi ditolak oleh para ulama karena riwayatnya lemah. Tapi intinya bahwa Qurannya cuma satu tapi dibaca dengan berbagai macam gitu loh. Jadi bukan Quran ya, bukan, jadi Quran yang satu dibaca dengan berbeda-beda oleh para ulama. Nah, ulama itu sepakat bahwa berbedanya bacaan itu memang sudah dari awalnya gitu loh, dari Nabi itu sudah berbeda. Ya udah gini nih Pak Asta nih, waktunya sempit kan. Nih Pak Asta jujur nih, Pak Asta kan ngerti. Paling nggak ngerti lah ya, bukan orang awam. Artinya ilmun itu apa Pak Asta? Mengetahui tidak? Jujur nih. Iya, mengetahui. Makanya Pak Asta, saya terus terang, hasil kan saya mengkaji subjek Al-Masih ini udah lama ya. Saya kalau soal Al-Masih paham, bukannya saya sombong, tapi saya lama sudah mempelajari Pak Asta. Az-Zukhruf 61 itu wa innahu la ilmun. Hunya kemana kalau menurut Pak Asta? Nggak apa-apa, kita nggak debat kok. Bukan benar-benaran. Bukan benar-benaran. Menurut Pak Asta hunya kemana? Kalau hampir murtad karena la ilmu lisa'a, hunya nggak berani dia ke Isa, ke Allah itu. Karena ayat lain seperti itu kan, yang mengetahui hari kiamat itu kan Allah kan, di ayat berapa itu ya? Iya. Lupa saya di surat berapa ya? Coba silakan. Kalau saya itu hunya ke Isa, kalau saya. Tapi kan kita harus tahu bahwa makna ilmu itu apa gitu. Ilmu itu secara kata dasarnya itu maknanya memang tahu atau pengetahuan. Tapi kan tidak cuma itu. Jadi kan dalam bahasa Arab kan satu kata bisa bermakna banyak. Nah justru itu Pak Asta. Karena percis sama itu ayat berapa ya? Saya lupa ya. Yang Allah yang ditanya Muhammad kan ditanya itu di ayat itu tuh ya, sesungguhnya hari kiamat itu bisa jadi sudah dekat dan Allah lah yang mengetahui saat itu. Luqman 34 ya, Luqman 34 ya. Oke, terima kasih. Makanya Habib Fanan itu baca ayat itu Az-Zukhruf 61 dia nggak berani Bang Asta. Hunya itu kepada Isa. Tapi kalau saya pribadi, saya lihat konteks ayat, ke atasnya itu cerita Isa Pak Asta. Pasti hunya ini domirnya kepada Isa. Tapi kok la ilmun? Tapi Pak Asta jujur, Isa tahu nggak hari kiamat? Nggak tahu. Nggak tahu, saya juga. Kita sama. Tapi kenapa la ilmun? Percis bangun ayatnya itu seperti surat Luqman. Makanya saya membacanya itu, makanya di situ penelitian saya pribadi ya Pak Asta. Itu bukanlah ilmun, sebenarnya qiraatnya salah. Bukan. Habib Fanan tuh nggak berani ke Isa loh itu, ke Allah loh itu, hunya domirnya ke Allah loh itu. Iya, jadi gini, kata ilmu itu secara umum bermakna pengetahuan atau pengetahuan, tapi juga bisa bermakna tanda. Jadi kan kalau Bang Trud itu pernah baca kitab fikih yang bahasa Arab ya, misalkan alamatul bulughi, itu bukan pengetahuan baligh, tapi nah, udah, makanya benar Bang Asta gini deh. Ini saya mau off nih, bentar Bang Asta gini deh. Bang Asta, apa artinya la ilmun atau la alamun? Apa artinya la ilmun? Benar apa? Jujur dulu Bang Asta, apa artinya la ilmun? La itu kan penekanan benar-benar toh. La itu kan penekanan benar-benar toh. Ilmun mengetahui toh. Nah, kalau di ayat itu bentar. Kalau la alamun, kalau seandainya dibaca la alamun, Bang Asta mau mengartikan apa? Kalau alamun itu secara umum dimaknai bendera. Ya, sign, betul Pak Asta, betul. Sign. Ya betul, dalam bahasa
Dalam bahasa Inggrisnya sign. Iya, tanda. Betul. Iya. Makanya Pak Asta, ini makanya saya itu senangnya diskusi seperti itu, bukan diskusi berjam-jam kemarin seperti kayak kemarin, ngantuk saya. Nggak ada faedahnya gitu loh Bang Asta. Harusnya versi Quran itu dibuka semua Pak Asta. Jadi kita yang meneliti, bukan kayak kemarin. Saya nggak enak sama sampean, sama Majid, Bang Majid. Kalau cuma diskusi seperti itu, soalnya kemarin itu terlalu berlebihan menuduh bahwa Al-Quran yang ada pada ini anak-anak itu palsu gitu aja. Ya gini Pak Asta, kalau menurut saya gini loh, sebenarnya mereka itu nggak setuju ayat Quran yang tentang persusuan itu, yang ada dalil hadisnya. Kalau saya pribadi Pak Asta, itu buatan pabrikan penguasa pada saat itu. Karena gini Pak Asta, setahu saya gini ya, bentar ya Pak Asta ya. Setahu saya itu begini, termasuk tentang rajam. Allah sudah menansah Pak Rajam dengan datangnya Muhammad. Sebelumnya apa hukumannya? Rajam. Udah dinansah sama Allah dengan mencambuk, begitu loh. Enggak, kalau rajam itu memang masih Bang Trud, rajam itu tapi memang bukan masih. untuk syariat Muhammad, setahu saya seperti itu. Itu masih berlaku, masih, tapi syariat mereka bukan syariat kita. Sudah Allah nansah, diganti dengan syariat baru. Gini, gini sebenarnya hadisnya juga banyak. Jadi jilid itu jadi sebenarnya hukum di dalam Islam tentang berzina itu ada dua, yang muhson dan ghair muhson. Yang muhson itu di rajam, yang ghair muhson itu dijilid. Nah, dijilid dicambuk ya. Yang dijilid atau dicambuk itu ayatnya masih ada, tidak dinasakh. Sementara yang rajam ayatnya dinasakh tapi hukumnya masih, karena Nabi Muhammad masih melakukan hukum rajam. Kalau di Quran syariatnya dicambuk toh bahasanya. Yang dicambuk itu yang ada sekarang. Yang dicambuk itu yang ghair muhson. Yang ghair muhson itu yang masih perawan dan bujang di surat An-Nur itu. Betul. Cuma nggak ada dibilang, cuma diksinya cuma laki-laki dan perempuan aja Bang Asta di situ. Nah, nanti ada yang Umar itu nanti ada istilah muhson dan ghair muhson, nanti ada sebenarnya. Itu di hadis apa di Quran? Nah, itu nanti gini sebentar di az-zani waz-zaniyatu fajlidu kulla wahidin minhum. Jadi nanti di hadis itu ada penjelasan tentang muhson itulah. Ayat yang dulu itu menjadi Quran kemudian dinasakh itu bunyinya itu masih ada loh, masih populer loh. Tapi sudah tidak masuk di Quran lagi. Bunyinya itu as-saykhu was-saykhatu. Jadi kalau yang perawan dan bujang itu pakainya az-zani waz-zaniyah. Kalau yang muhson yang sudah menikah atau tidak menikah itu as-saykhu was-saykhah. Jadi saykhu dan saykhu itu artinya orang yang sudah menikah, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian idza zana, ya ketika mereka berzina, nah itu baru parojamna. Jadi itu dasarnya riwayat hadis ya. Iya hadis, tapi kata Umar bilang bahwa ayat kalimat ini dulu masuk dalam Al-Quran. Nah itu yang dijelaskan di Aisyah bahwa ayat rajam ini dinasakh. Jadi kalau Bang Trud belajar agak kesana lagi gitu ya. Jadi ada beberapa ayat yang dinasakh, sudah tidak lagi masuk ke dalam Al-Quran. Yang satunya tentang Rodha'atul Kabir, satunya lagi tentang rajam lah. Yang rajam itu masih bisa dideteksi ayatnya gitu loh. Ya nggak apa-apa lah kalau Pak Asta berpaham seperti itu. Tapi kalau saya memahaminya, Muhammad itu memang kerasulannya itu memang merubah syariat, dan Allah yang memberikan itu sebenarnya. Makanya dulu kalau rajam itu masih berlaku memang, tapi bagi pengikut yang lain, pengikut Nabi dan Rasul yang lain, dan sudah Allah nansakh dengan cambuk. Ya udah Pak Asta. Oh ngomong-ngomong Pak Asta udah dengar lihat diskusi saya tadi malam sama Bu Yuni? Belum. Aku tuh ngantuk. Tentang gini Pak Asta. Iya. 4 menit lagi ya. Ya, oke. Gini. Pak Asta percaya nggak Nabi Isa itu masih hidup? Karena ada juga ulama yang mengatakan dia sudah meninggal kan? Betul nggak? Iya. Nah, coba iya. Pak Asta, pendapat Pak Asta dulu. Jadi saya biar tahu nih arahnya kemana. Coba. Jadi kalau bicara pendapat itu ada ya yang berpendapat bahwa Nabi Isa sudah mati, ada, tapi itu minoritas. Yang mayoritas tetap dia masih hidup. Lah saya termasuk yang mayoritas. Berarti masih hidup kan? Iya. Oke.
artinya Pak Asta percaya kalau dia datang lagi kan? Iya, kalau datang lagi itu Muslim sepakat. Kalau yang datang lagi itu semua. Kalau Muslim udah sepakat. meninggal kan nggak, bagaimana datang lagi Pak? Ada yang nggak percaya Pak. Sebagian orang Begini. Islam ada yang nggak percaya. Kalau sudah meninggal kayak mana mau datang lagi Pak Asta? Gini Bang Trud. Ya. Yang berpendapat meninggal itu adalah meninggal tapi hidup lagi gitu. Jadi orang yang berpendapat bahwa Isa meninggal itu kayak orang Kristen umumnya. Jadi meninggal kemudian hidup lagi. Sementara yang mayoritas itu belum pernah mengalami kematian. Jadi saya termasuk berpendapat yang sama dengan mayoritas itu. Jadi belum pernah meninggal. Sementara ada beberapa ulama yang minoritas, salah satunya Ahmadiyah itu juga berpendapat bahwa dia pernah mati kemudian hidup lagi. Jadi dia Bukan Ahmadiyah aja Pak Asta, ada juga yang lain. Nah, Bahkan yang Iya. bahkan yang pemahaman Al-Qur'annya bagus. Jadi Iya, dia jadi begini. orang boleh Jadi beda nama jadi apa. ada yang Saling mengatakan begini Pak Asta. Memang seperti kayak Ahmadiyah itulah. Tapi dia bukan Ahmadiyah. Tapi persis narasi dia itu seperti orang Ahmadiyah. Tapi dia bukan orang Ahmadiyah. Iya. Nah, apa? Saya udah biasa sebenarnya dan saya menghormati loh. Saya itu selalu menghormati perbedaan pendapat. Selagi bukan di pokok agama. Saya semenjak awal saya dengar Bang Trud itu cerita ngalor ngidul itu saya tetap biasa aja gitu loh. Ngalor ngidul Pak Asta. Kok saya dituduh ngalor ngidul? Anda aja sama saya percaya Al-Masih turun lagi. Gimana? Bang Trud, kalau saya omongannya saya kurang pas ya, maksudnya ngalor ngidul itu maksudnya maksudnya cerita banyak gitulah, ngalor ngidul itu maksudnya cerita banyak. Ya udah nggak apa-apa ya. Dan saya biasa aja sebenarnya loh, aja yang diceritakan oleh Bang Trud biasa aja. Cuma ya saya memang maksudnya coba artinya kita terbuka kan. Jadi tinggal kita aja yang milih kan. Oh mana ini yang ini kan gitu. Kita mendengar pendapat. Cuma kadang gini kritikan saya buat Bang Trud adalah kadang Bang Trud memaksa orang lain untuk sama dengan Bang Trud. Nah, itu yang kadang saya masuk itu saya mau masuk loh. Aduh. Ya namanya berargumen Pak Asta. Boleh. Kan namanya berargumen. Saya aja dimaki-maki tanpa sebab kok gimana? Dituduh-tuduh, dimaki-maki, saya biasa aja kok. Ya, dituduh saya oten nyamar lah, misionaris lah, tapi saya biasa aja. Iya, saya tuh sebenarnya Bang Trud ya sama Bu Yuni itu sebenarnya banyak perbedaan, tapi saya mencoba untuk menghormati dia. Makanya Bu Yuni itu kalau ada saya lewat itu dinaikkan loh. Saya tuh jarang loh naik sendiri loh di Bu Yuni. Ditarik gitu. Jadi saya tuh sering ditarik-tarik. Jadi Pak Asta ini teman-teman, bentar ya Pak Asta ya. Pak Asta ini teman-teman, sama saya itu kalau diskusi dia nggak berani nuduh macam-macam gitu, dia nggak berani. Ya walaupun ada persamaan, ada perbedaan, yang penting kan udah kita sampaikan. Ya silakanlah kita yang mendengar menilai. Oke Pak Asta, saya udah waktu Indonesia Tengah Pak Asta. Mungkin nanti malam teman-teman saya live lagi. Pak Asta saya turunkan ya. Ya, sama-sama makasih. Oke ya. Oke nanti Pak Asta kita kalau saya nggak janji live ya habis saya ini kan di waktu Indonesia Tengah nih ya, habis maghrib atau habis isya ya, sebenarnya saya ingin menunjukkan Al-Masih itu ladin ya, dialah Quran, dialah Taurat, dialah Injil ya. Kedatangan dialah nanti yang menunjukkan semua kebenaran apa yang manusia perselisihkan di dunia ini. Ya, makanya dikatakan dialah yang menyaksikan hari kebangkitan itu. Ya. Kalau hari kebangkitan itu diartikan secara zahir dan secara batin, timbulnya kesadaran manusia sehingga ruhnya ya, makom pengetahuannya itu meningkat ya, sehingga mengerti kebenaran yang hak, maka Al-Masihlah yang menyaksikan. Kalau kita sudah berkesadaran teman-teman, kesadaran kita sudah meningkat, kita mau nggak buat dosa? Nggak mau. Iblis itu nggak mempan. Nah, nggak mau. Jadi saya ngerti ya maksud teman-teman Kristen itu
Al-Masih putra Maryam itu menebus manusia dari kutuk dosa ya, saya paham. Saya ngerti maksud mereka itu. Bukan orang berdosa, Al-Masih putra Maryam yang nanggung. Enggak begitu. Enggak begitu, maksudnya itu enggak begitu, teman-teman. Ya. Saya paham. Ya, narasi yang mereka katakan itu. Ya, walaupun jelimat. Mereka kan kalau menjelaskan itu kan jelimat kan. Tapi saya paham ujungnya itu, saya dapat poinnya. Oh, Al-Masih nanti saat dia turun, manusia itu kebangkitan spiritualnya itu meningkat sehingga tidak mau lagi berbuat dosa. Orang Wahyudi tunduk sama Tauratnya. Kalau sekarang mereka tunduk sama Taurat mereka tidak? Nih, teman-teman, ada nggak Wahyudi kalian di sini? Sekarang orang Wahyudi tunduk sama hukum Taurat apa tunduk sama hukum liberal? Tunduk sama hukum Taurat apa tunduk sama hukum liberal? Tidak. Padahal itu hukum Allah. Makanya Allah suruh mereka itu menegakkan Taurat dan Injil Ahlul Kitab itu. Ya. Nah, pada umumnya, apakah Kristen tunduk sama Injilnya? Apakah pengikut Muhammad tunduk sama hukum-hukum yang ada di Qur'annya? Kita pakai hukum yang lain. Itulah sajaratin khuldi. Jadi Adam diperintahkan tidak mendekati pohon kuldi. Pohon itu adalah sajaratin, itu permisalan, tuh ada ayatnya. Bukan pohon, ada buah dimakan. Bukan begitu. Apa kata Allah? Kalau kamu menegakkan hukumku dalam membuat peradaban, itu bagaikan pohon yang akarnya kuat, batangnya besar, kokoh, tidak pernah rapuh. Begitu loh teman-teman. Ya. Artinya saat hukum Allah yang ditegakkan itu sebagai tameng kita tidak berbuat dosa. Tapi Adam mendekati itu. Dia pakai hukum di luar hukum Allah. Kalau sekarang hukum-hukumnya itu materialisme, liberalisme. Biar kalian paham ya. Ya ini makanya saya bilang kalau tidak mengikuti saya rugi dunia akhirat. Seluruh dunia ini sebenarnya sudah melakukan kemusyrikan dengan sistem. Ya, Indonesia udah nggak bisa apa-apa lagi teman-teman. Udah terjebak pada sistem hutang riba. Jadi senjata antikristus itu, iblis itu, riba, ya, menguasai dunia ini. Kita udah nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, siapa yang mampu melawan? Nggak ada saat ini. Ya, paham ya? Makanya juru selamat itu dibutuhkan. Kan kita memahami dia turun membunuh Dajjal. Ya. Makanya kalian hormat sama Al-Masih putra Maryam, jangan jelek-jelekkan. Palestina itu tak akan merdeka itu di sana kalau kalian tidak mengimani yang benar, teman-teman. Ya, kalau kalian tidak beriman sungguh-sungguh kepada Al-Masih putra Maryam, ingat yang penting iman. Itu loh. Ya. Teman-teman. Ini enggak kalian tuduh dia macam-macam. Gimana? Susah kalau seperti itu. Kalian menyangka Allah merubah wajah orang berbuat zalim supaya menggantikan Al-Masih putra Maryam buat digantung di kayu salib. Ya, gimana Palestina mau merdeka? Enak aja, masa kau tuduh aku, kata Allah kan, kau tuduh aku merubah wajah orang. Emang aku sejalim itu? Kuhukumlah pengikut Muhammad ini jadi umat yang amburadul sekarang.
Iya, kalian nggak mikir itu, nggak mikir kayak gitu tuh. Belum ke arah sana pemikirannya. Ya sekarang jadi umat paling ya, tapi terbawah teman-teman. Ya, bukan yang ke atas, tapi yang ke bawah. Nyata itu. Ya, terkismin. IQ-nya rendah-rendah, terkonflik, gak karu-karuan lah, gitu loh. Makanya saya hadir, ya, karena gini ya, gini teman-teman ya. Setahun yang lalu, saya itu mempelajari Al-Masih, subjek tentang Al-Masih ini sudah lama. Ya, 2 menit lagi ya, sudah lama. Ya, 10 tahun lebih ya, 10 sampai 15 tahun. Yang dalam Quran ya. Ya karena kitab saya Quran. Ya nggak ada salah tuh pemahaman dari oten-oten. Kalau bukan yang oneness ya. Kalau oneness itu salahnya sedikit aja dia, sedikit aja. Ya, dia mengatakan sang sumber itu adalah Al-Masih kan. Memang begitu ya, karena iblis sudah menggoda mereka duluan. Ya, sudah dilakukan itu sama iblis. Ya, jadi gini ya, setahun yang lalu saya itu nggak ada niat loh kayak gini. Ya, saya itu sudah mengkaji hal-hal yang spiritual gitu loh teman-teman. Ya, dan saya ini adalah pembelajar ilmu akhir zaman. Ya, siapa ustadznya di Indonesia? Nggak ada. Guru saya bukan orang Indonesia, teman-teman, bukan. Karena ustadz Indonesia ini kadrun semua rata-rata. Ya, nggak ada saya jadikan guru ustadz Indonesia. Ya, saya sudah mengerti peristiwa penyaliban, tentang Al-Masih. Intinya subjek Al-Masih saya paham lah. Saya scroll TikTok. Ya kan? Loh, kok ketemu Jumadan APII kan? Loh, terkejut saya. Loh, kok kayak gini ya pemahaman si Jumadan APII ini? Ya, mereka menghina, memfitnah Al-Masih. Ya, membuat kita mengkafiri Al-Masih putra Maryam. Mereka itu tidak memberitakan yang benar tentang Al-Masih. Sedikit aja yang benar. Teman-teman, dikit aja. Ya, bukan utuh tapi sedikit. Malah banyak menghinanya saya lihat. Ya, gitu loh. Ya, saya terpanggil, ya. Jadi ya nggak apa-apa lah, saya numpang lewat dulu setahun lah ini teman-teman ya. Ya, seperti ini. Baik, mari kita bahas. Share the Truth membuat pernyataan yang cukup mengguncang, bahwa Isa tahu tentang hari kiamat, dan bahwa pernyataan ini bisa ditemukan dalam Al-Quran. Pernyataan ini tentu sangat sensitif, karena bagi banyak umat muslim, hanya Allah yang mengetahui tentang hari kiamat, berdasarkan surah Luqman ayat 34. Sesungguhnya Allah, hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat. Namun, Share the Truth mengangkat ayat lain dari Al-Quran yang menimbulkan pertanyaan besar. Mari kita lihat ayat tersebut. Surah Az-Zukhruf 61, dan sesungguhnya dia Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Kata yang digunakan di sini adalah ilmun lisanah, yang diterjemahkan sebagai tanda atau pengetahuan tentang hari kiamat. Para mufasir berbeda pendapat, tapi jika kita ambil makna literalnya, ayat ini tampaknya menyatakan bahwa Isa memiliki semacam akses khusus terhadap waktu akhir zaman. Share the Truth menafsirkan ini sebagai bukti bahwa Isa memiliki sifat ilahi, karena hanya Allah yang tahu kiamat, tetapi Isa tahu juga. Sekarang, sebagai orang Kristen, kita tidak perlu heran. Mengapa? Karena dalam Matius 24 ayat 36, Yesus berkata, "Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri." Tapi tunggu dulu, bukankah ini kontradiktif? Bukankah Yesus sendiri berkata dia tidak tahu kapan kiamat? Ini poin penting yang banyak disalahpahami. Dalam konteks ini, Yesus sedang berbicara sebagai manusia sejati,
yang mengosongkan dirinya, seperti tertulis dalam Filipi 2 ayat 6-7, dan tidak memakai atribut kealahannya secara penuh selama inkarnasi. Namun setelah kebangkitan dan kenaikannya, Kristus menyatakan di Wahyu 22 ayat 12, "Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku." Artinya, Dia tahu dan Dia akan datang kembali, sebagai hakim yang adil. Dan inilah perbedaan besar, Alkitab tidak hanya menyebut Yesus sebagai nabi, tetapi sebagai Tuhan dan hakim atas segala bangsa. Sementara dalam Islam, Isa diposisikan sebagai salah satu nabi besar, tapi tetap bukan Tuhan. Namun, jika benar Isa mengetahui akhir zaman, hal yang hanya diketahui oleh Tuhan, bukankah ini membuka ruang besar untuk pertanyaan serius? 1. Jika Isa tahu akhir zaman, jika Isa akan datang kembali sebagai hakim, dan jika Dia disebut sebagai kalimat Allah dan roh darinya, Surah An-Nisa 171. Apakah kita masih bisa berkata bahwa Isa hanyalah manusia biasa? Sobat Al-Murid, ini bukan soal menang debat. Ini soal mencari kebenaran, dan kebenaran tidak takut dipertanyakan. Jika Isa memang lebih dari nabi, bukankah kita harus mengenalnya lebih dekat? Jika kamu punya pertanyaan, tulis di kolom komentar. Kalau kamu Muslim dan ingin mendiskusikan ini dengan damai, kami buka ruang dengan penuh hormat. Dan jika kamu Kristen, ini saatnya memperdalam imanmu dan memperkuat dasar kepercayaan kita pada Kristus yang hidup. Teruslah jadi murid Kristus yang berpikir, bertanya, dan bertumbuh. Sampai jumpa di video selanjutnya, Tuhan memberkati. Salam murid Kristus.